Welcome back to our grammar class. Ya, sekarang kita akan membahas satu materi yaitu tenses in pattern. Well, tenses in pattern ini adalah materi yang akan membahas bagaimana caranya kita melihat 16 rumus bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya ada berapa sih rumus bahasa Inggris semuanya, maka jawabannya adalah ada 16. Dan kita akan menggali bagaimana caranya membuat rumus atau sejarahnya terciptanya sebuah rumus. Kita lihat dulu di sini ada kotak kosong di sini yang berjumlah 16. Berarti kotak kosong ini adalah rumus-rumus yang akan kita isi. Lalu bagaimana dengan kotak yang sudah ada isinya? Apakah ini rumus? Nah, jadi intinya adalah 16 kotak rumus kosong ini tercipta dari gabungan sebuah time dan juga event. Time berarti kita semua tahu kan kalau time itu berarti adalah waktu. And event itu adalah kejadian. So guys, jadi yang namanya rumus itu berarti gabungan dari waktu dan kejadian atau kejadian dan waktu. Misalkan contohnya ada kejadian makan. Kapan kejadian makan itu terjadi? Nah, berarti kejadiannya makan, kapannya itu adalah waktunya. Dan juga kejadian-kejadian yang lain. Dan jangan bingung-bingung, kejadian di sini maksudnya adalah kata kerjanya. Time di sini kita lihat kalau diibaratkan sebuah kelompok atau sebuah keluarga. Ada keluarganya time dan juga keluarganya event. Keluarganya time siapa saja anggotanya? Kita lihat di sini ada present, ada past, ada future dan juga ada past future. Kita save dulu, sekali lagi saya ulangi. Keluarganya time itu ada si present, si past, si future, and past future. Kemudian keluarganya si event punya keluarga, anggotanya adalah si simple, si continuous, si perfect, dan juga perfect continuous. Nah, mereka keluarganya si time dan keluarganya si event, kalau kita ibaratkan, kalau kita imajinasikan, anggap saja keluarga mereka saling menikah dan akhirnya menghasilkan anak. Nah, jadi time dan event ini kemudian mereka menikah atau bergabung kemudian menghasilkan anak. Nah, anaknya itulah yang disebut sebagai rumus dari bahasa Inggris. Bagaimana caranya, bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama kita lihat dulu, ya. Anggap saja ini kotak nomor 1 ke bawah, berarti ini kita anggap sebagai kotak nomor 1. Ya, 4 kotak ini kita anggap sebagai kotak nomor 1, ini kotak nomor 2 ke bawah, ini kotak nomor 3 ke bawah, dan ini kotak nomor 4 ke bawah. Jadi dari 16 kotak ini kita simpulkan ada 4 kotak. Oke, sekarang di sini, di setiap satu kotak ini, ya, akan terisi yang pertama nama rumus, kemudian ada rumus, dan juga arti. Nama rumus, kemudian rumusnya, dan juga artinya. Jadi di satu kotak ini kita harus fokus ketiga ini. Plus nanti ada contohnya. Nah, yang pertama, bagaimana sih caranya trik membuat nama rumus? Nama rumus ini yang paling penting. Semuanya penting, ya, tapi ini akan lebih mudah kita lihat. Nah, kita akan mengetahui dulu dari 16 rumus bahasa Inggris itu nama rumusnya itu namanya siapa saja. Oke. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah untuk kotak yang pertama, cara penggabungannya. Cara penggabungannya itu adalah kita gabungkan dari event ke time. Oke. Kita gabungkan dari event ke time. Untuk kotak yang pertama, berarti simple ditambah present menjadi simple present. Simple tambah past menjadi simple past. Simple tambah future menjadi simple future. Simple dengan past future digabung menjadi simple past future. Ya, jadi untuk kotak nomor 1 itu gabungan dari event ke time. Ya, sedangkan untuk kotak yang kedua, ketiga, dan keempat, cara penggabungannya itu adalah dari time ke event. Jadi berbeda. Ya,
kotak untuk nomor 2, 3, dan 4. Dari time ke event. Maka present ditambah continuous menjadi present continuous. Past ditambah continuous menjadi past continuous. Future ditambah continuous menjadi future continuous. Past future ditambah continuous menjadi past future continuous. Kolom nomor 3, present ditambah perfect menjadi present perfect. Past ditambah perfect menjadi past perfect. Future ditambah perfect menjadi future perfect. Past future ditambah perfect menjadi past future perfect. Akhir kolom nomor 4, present ditambah perfect continuous menjadi present perfect continuous. Past ditambah perfect continuous menjadi past perfect continuous. Future ditambah perfect continuous menjadi future perfect continuous. Past future ditambah perfect continuous menjadi past future perfect continuous. Sekarang kita tuliskan dulu untuk nama rumusnya. Oke, ini dia nama-nama dari 16 rumus bahasa Inggris yang sedang kita cari atau sedang kita pelajari. The simple present, simple past, simple future, simple past future. Jadi kalau ditanya, rumus bahasa Inggris ada berapa? 16. Apa saja nama rumusnya? Nah, ini bisa kita sebutkan. Present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, dan past future perfect. Ini yang paling panjang-panjang. Nah, setelah kita mengetahui nama rumusnya, berarti selanjutnya kita akan mengetahui rumusnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui rumusnya seperti apa, tadi sudah kita sampaikan bahwa rumus itu merupakan gabungan dari time dan event atau event dan time. Nah, maka sebelum kita gabungkan rumus-rumusnya di sini, kita lihat dulu bahwa time dan anggotanya itu memiliki rumus bawaan. Ya, rumus bawaan. Baik time dan event memiliki rumus bawaan, maka rumus bawaan inilah yang akan digabung menjadi rumus baru. Contohnya kita lihat di sini si present memiliki rumus bawaan yaitu verb 1 menambahkan s dan juga es. Ya. Kemudian ada si past memiliki rumus bawaan verb 2. Kemudian ada si future memiliki rumus bawaan will, shall, verb 1. Dan past future would, should, verb 1. Nah, sedangkan keluarganya event ini ada simple, ini ada lambang seperti ini menyatakan bahwa simple itu dia tidak memiliki rumus bawaan. Jadi mungkin ketika dulu sejarahnya sedang ada pembagian rumus, si simple ini nggak datang. Jadi dia nggak kebagian rumus. Ya, jadi intinya adalah simple tidak memiliki rumus bawaan. Maka kita lambangkan dengan 0 yang disilang. Kemudian ada continuous. Continuous memiliki rumus bawaan yaitu be plus verb ing. Ya, be di sini kalau kita sudah melihat video saya sebelumnya, kalau kalian melihat video saya sebelumnya, be ini adalah ada am, is, are, was, dan were. Ya. Kemudian ada perfect, ada have plus verb 3 dan have-nya di sini itu bisa have, bisa has. Selanjutnya ada present perfect continuous have been verb ing. Berarti have-nya di sini bisa have, bisa has. Ini adalah rumus bawaan dari si time dan event. Nah, sekarang kita gabungkan simple dengan present. Karena si simple ini tidak memiliki rumus bawaan, maka untuk simple present, simple past, simple future, simple past future, ini langsung saja kita tarik dari rumus bawaan dari si time. Jadi langsung menjadi rumus dari untuk si simple present, simple past, simple future, dan simple past future. Maka menjadi seperti ini. Oke. Ya, ini adalah rumus untuk dari kolom yang pertama. Ya, untuk simple present maka menjadi subject plus verb 1, ada tambahan s atau es. Simple future-nya subject verb, simple past-nya subject verb 2. Kemudian simple future-nya subject will, shall, verb 1. Dan simple past future-nya itu subject will, should, verb 1. Nah, untuk selanjutnya ada kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Cara penggabungannya itu adalah dengan menggabungkan rumus dari keluarganya time dan keluarganya event.
Secara gramatikal itu ada caranya, namun kita ambil kesimpulannya saja. Ya, di sini verb 1 s atau es digabung dengan be plus verb ing, maka dia akan menghasilkan rumus seperti ini. Kita ambil satu contoh saja. Subjeknya kita tuliskan dulu. Kita gabungkan rumus terdekatnya. Misalkan verb 1 be, maka di sini akan menghasilkan is, are plus verb ing. Ya. Jadi yang dilebur itu adalah verb 1 dengan be. Verb ing-nya tidak, karena yang berdekatan itu kalau misalkan digabung be dengan verb 1. Sedangkan untuk verb 2, be-nya verb 2 itu adalah was were. Maka untuk past continuous, subject was were. Nah, untuk verb ing-nya dia tetap verb ing. Seperti itu caranya. Nah, maka untuk rumus-rumus yang lain pun caranya demikian dan jadilah rumus seperti ini. Oke, jadi inilah 16 rumus bahasa Inggris. Kita lihat dulu dari segi nama-nama dan juga rumusnya. Untuk yang berwarna biru berarti itu nama rumusnya, dan untuk yang berwarna hitam maka itu adalah rumusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini sebentar. Ada present continuous, subject am is are verb ing. Kemudian past continuous, subject was were verb ing. Future continuous, subject will shall be verb ing. Dan past future continuous, subject would should be verb ing. Ya, untuk lebih menyimpulkan dan sederhananya adalah setiap kali ada continuous pasti diakhiri oleh verb ing. Ya, saya ulangi, setiap kali ada continuous pasti diakhiri oleh verb ing. Maka lihat kita ke bawah, ya. Kita lihat ke bawah, untuk kolom 2 ke bawah ini diakhiri semuanya oleh verb ing. Bedanya untuk present continuous itu ada am is are, sedangkan past continuous itu pakainya was were. Nah, untuk future continuousnya pakainya will shall, past future-nya would should. Hati-hati ada be-nya. Lanjut untuk present perfect. Ya, present perfect ketika ada perfect itu identik dengan verb 3. Hati-hati, perfect identik dengan verb 3. Maka untuk kolom 3 ke bawah ini semuanya diakhiri oleh verb 3. Ya, subject have has verb 3 untuk present perfect. Untuk past perfect-nya have has-nya diganti had, subject had verb 3. Future-nya masih ada will shall, pokoknya setiap kali ada future, ya, hati-hati, ada simple future, ada past future. Kalau simple future pasti ada will shall. Kalau past future maka would should. Ya. Will shall have verb 3. Oke, kita bahas dulu di sini. Ini ada kata have, ya. Kita bandingkan dengan have yang ada di present perfect. Kalau have di present perfect itu have-nya have atau has. Sedangkan untuk di future have-nya itu hanya have saja. Berarti has-nya itu tidak bisa. Ya. Sama dengan juga yang di past future, have-nya itu hanya have saja, tidak bisa have atau has. Terakhir ada present perfect continuous. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, kalau ada continuous berarti diakhiri oleh verb ing. Ini continuous diakhiri oleh verb ing, ini continuous diakhiri oleh verb ing. Ya, sebenarnya perfect continuous itu gabungan dari perfect dan continuous. Perfect dan continuous. Ya, ada have has-nya. Kalau perfect identik dengan have has. Subject have has been verb ing. Subject had been verb ing. Subject will shall have been verb ing. Subject would should have been verb ing. Ya. Jadi ini adalah 16 rumus bahasa Inggris. Waduh, menjelimet sekali ya, Pak. Tenang. Intinya sekarang gini, dari 16 rumus bahasa Inggris ini, tenang saja, tidak semua harus kita kuasai. Dalam artian kalau ibaratkan kita memiliki teman sekelas, misalkan di dalam kelas kalian ini temannya jumlahnya semuanya ada 36. Apakah 35-nya itu menjadi teman akrab kita semua?
Tidak, dari 35 itu paling hanya 5 atau berapa. Ini pun sama, kita logikakan seperti itu. Dari 16 rumus bahasa Inggris ini, kita ambil saja atau kita kuasai saja untuk yang paling sering keluar. Sering keluar di soal-soal di sekolah, atau sering dipakai untuk speaking. Ya, kalau kita simpulkan mungkin hanya 5 atau 6. Ya, lalu sisanya bagaimana? Sisanya itu bisa jadi untuk TOEFL, untuk yang berat-berat yang lainnya. Tapi kalau untuk kelasnya SMP ataupun SMA, 5 atau 6 itu cukup. Untuk speaking kita, modal speaking kita 5 atau 6 itu sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, setelah kita mengetahui nama rumus dan juga rumusnya, berarti selanjutnya kita akan melihat arti. Arti dari setiap rumus. Setiap kolom itu memiliki arti. Bagaimana sih? Ya, sekarang kita bahas. Untuk simple present, simple past, simple future, dan simple past future. Untuk simple present, ini memiliki arti tergantung dari kata kerja. Ya, kita tuliskan dulu aja semua, lalu kita bahas. Oke, saya tuliskan dulu. Well guys, setelah kita tulis, nah mari kita lihat. Sudah semakin banyak sekarang setiap kotaknya. Dan percayalah, jangan dianggap rumit, karena ini tidak serumit kisah cinta kalian. Akan kita urai. Ya. Dan setelah kita tadi membahas tentang nama, rumus, dan kita punya 2 lagi, ada contoh dan juga artinya. Jadi setiap satu kotak ini berisikan 4 informasi, yaitu nama rumus, contoh, dan juga artinya. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita bahas satu kotak dulu sebagai patokan. Yang pertama di sini ada simple present, di mana rumusnya itu adalah subjek, verb 1 menambahkan S atau ES untuk yang positifnya. Nah, maka dari semua kotak ini kita ambil satu subjek, yaitu I. Ya, dan subjek ini nanti akan mengikuti sesuai dengan rumusnya. Contohnya, kita ambil satu kata kerja yaitu do, yang artinya adalah mengerjakan atau melakukan. Ya, do verb 1-nya adalah do, verb 2-nya adalah did, verb 3-nya adalah done, dan verb ing-nya adalah doing. Oke, karena rumusnya subjek verb 1, maka di sini menjadi I do. Kita lihat dulu untuk semuanya. Kita lihat rumusnya untuk present continuous subject, am, is, are, verb ing, maka menjadi I am doing. Ya, ini I am doing itu mengikuti rumusnya. Kemudian di present perfect, subject have has, verb 3 menjadi I have done. Ya, kemudian subject have has been, verb ing menjadi I have been doing. Simple past, I did. Past continuous, I was doing. Past perfect, I had done. Past perfect continuous, I have been doing. Simple future, rumusnya subject, will atau shall verb 1 menjadi I will do. Kemudian future continuous, subject, will atau shall be verb ing menjadi I will be doing. Kemudian future perfect, I will have done. Future perfect continuous, I will have been doing. Selanjutnya ada simple past future, rumusnya subject, would atau should verb 1, maka menjadi I would do. Kemudian ada past future continuous, I would be doing. Past future perfect, I would have done. Dan yang terakhir past future perfect continuous, I would have been doing. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita jeli, dan memang harus jeli, intinya patokannya gini, ketika kita mendengar kata continuous, continuous itu identik dengan verb ing. Ya, lihat di sini, kolom 2 ke bawah, yang ada continuousnya semuanya diakhiri oleh verb ing. Kemudian, kalau kita mendengar kata perfect or perfect, ya maka itu identik dengan have has. Nah, kalau ada perfect pasti ada have has-nya. Jadikan have perfect dan have has ini sebagai patokan. Kita ingat ada rumus yang ada perfect-nya, oh pasti ada have has-nya. Ya. Kemudian untuk di perfect ini semuanya diakhiri oleh verb 3.
Nah, gitu ya. Kalau kita dengar kata future, maka itu identik dengan will shall. Pasti ada will shall-nya. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas dulu I do. Artinya adalah tergantung dari kata kerja. Begitupun sama dengan I did. Artinya tergantung dari kata kerjanya. Apa bedanya I do dengan I did? Bedanya itu ada di waktunya. I do artinya saya melakukan. I do my homework. I do my job. Nah, I did my homework. I did my job yesterday. I did my homework yesterday. Jadi bedanya ada di waktu. Tergantung kata kerja. Kalau misalkan kata kerjanya I write berarti saya menulis. I read saya membaca. Sedangkan untuk continuous itu artinya adalah sedang. Sama dengan past continuous. Bedanya present continuous dan past continuous sama-sama artinya sedang, namun sekali lagi perbedaannya ada di waktu. Kalau present continuous itu sedangnya sekarang, kejadiannya sekarang, sedangkan past continuous sedangnya itu kejadiannya lampau. Ya, kemarin saya sedang menonton TV, sedangnya itu kemarin. Kalau sekarang, ya berarti sekarang terlihat oleh mata kita sedang dilakukan. Saya sedang menonton TV. Kemudian untuk present perfect dan past perfect, sama-sama artinya sudah. Ya, namun ada perbedaan waktu antara present perfect dan past perfect. Kalau present perfect itu sudahnya sekarang, ya sempurna sudah terjadi. Sedangkan past perfect sudahnya itu lampau. Untuk present perfect continuous dan past perfect continuous, tadi sudah saya katakan, kalau dengar kata perfect berarti itu artinya sudah, dan kalau dengar kata continuous artinya adalah sedang. Perfect continuous berarti sudah, sedang. Loh, bukannya kalau sudah itu sudah? Kalau sedang ya sedang. Kenapa harus ada sudah sedang? Nah, bagaimana mengilustrasikannya? Nah, untuk sudah sedang di sini itu adalah kondisi yang memiliki jangka waktu yang panjang. For example, you are a student. Kalian misalkan adalah siswa SMA. Sekarang posisinya adalah kelas 2. Sudah belajar dari tahun kemarin. Dan masih belajar sampai sekarang karena belum lulus. Nah, itu namanya disebut sebagai sudah sedang. I have been studying in SMP Negeri 2 Losari, misalkan. Jadi sudah belajar di SMP 2 Losari dari tahun kemarin dan sampai sekarang masih sedang belajar karena belum lulus. Nah, untuk past perfect continuous di sini pun sama, cuman bedanya ada di waktunya saja. Ini lampau. Kemudian selanjutnya ada simple future, artinya adalah akan. Sama juga dengan past future juga sama artinya akan, tapi lagi-lagi perbedaannya ada di waktu. Kalau simple future itu akannya sekarang, jadi masih ada kesempatan untuk bisa melakukan, sedangkan past future akannya itu lampau kemarin. Kemarin saya ke rumah kamu, mau ngapain? Oh, kemarin itu sebenarnya saya akan ngajak kamu ke suatu tempat. Tapi karena kamunya nggak ada, ya sudah tidak jadi. Akannya lampau. Untuk future continuous, future itu artinya akan, continuous artinya sedang. Digabung menjadi akan sedang. Ya, ini lebih spesifik. Mungkin kalau secara bahasa Indonesia itu saya sedang. Ya, contohnya misalkan kamu diajak main atau diajak ke suatu tempat oleh teman kalian. Kemudian kalian menolak dengan alasan saya tidak bisa. Karena kalau jam sekian nanti saya akan sedang belajar bahasa Inggris. Nah, jadi akan sedang itu gambarannya seperti itu. Oke, untuk past future juga sama artinya akan sedang. Ya, tapi yang lampau. Selanjutnya ada future perfect. Future artinya itu akan. Perfect artinya sudah. Future perfect maka artinya adalah akan sudah. Ya, akan sudah. Past future perfect pun akan sudah. Tapi posisinya lampau. Saya akan sudah selesai belajar bahasa Inggris jam 3 sore.
Jadi kalau mau ngajak saya, ya setelah jam 3, karena kalau sudah jam 3 nanti saya akan sudah selesai. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada future perfect continuous. Future artinya akan, perfect artinya sudah, continuous artinya sedang. Berarti kalau digabung menjadi akan, sudah, sedang. Wow, gimana ini? Ya, intinya adalah ikuti saja artinya seperti ini, akan, sudah, sedang. Ya, karena ini adalah contoh rumus yang kejadiannya itu sulit terjadi. Dari tadi kita bisa membayangkan, cuman semakin ke sini kok kayaknya rumit banget. Nah, ini yang terasa rumit itu memang dia kejadiannya sulit terjadi. Maka benang merahnya di sini adalah saya katakan dari 16 rumus bahasa Inggris di sini, tidak semua harus kita jadikan teman akrab. Anggap saja ini adalah teman sekelas. Ya, dari 16 rumus ini nanti akan ada 5 atau 6 yang harus menjadi teman akrab kita. Rumus yang berwarna kuning itu berarti rumus yang sering keluar soal-soalnya di ujian-ujian sekolah. Kemudian untuk speakingnya pun juga ya yang digunakan yang itu-itu saja, yang warna kuning itu. Nah, untuk yang warna pink itu untuk yang agak lumayan. Nah, untuk yang warna merah ini kejadiannya hampir sulit terjadi. Jadi sangat jarang sekali. Tapi ketika kita belajar bahasa Inggris, maka kita harus mempelajari semuanya. Minimalnya ketika kita nemu soalnya, 1-2 soal, oh iya, saya ingat nih, ini namanya rumus future perfect continuous. Karena ada will-nya, ada have-nya, kemudian ada verb ing-nya. Terutama ketika kalian para mahasiswa yang ingin menantang soal-soal di TOEFL. Nah, untuk soal-soal di TOEFL ini, yang ini tuh hampir sering sekali keluar. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membahas, memahami nama rumus, kemudian rumus, contoh, dan juga artinya, selanjutnya tentu pasti kita ingin memiliki trik atau cara cepat bagaimana sih caranya mempelajari atau mengingat rumus 16 rumus ini dengan hitungan beberapa menit saja. Pasti mau kan? Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada I do, I am doing yang sudah saya lingkari dengan spidol warna merah. Oke, jadikan ini sebagai sebuah patokan. Ya, dulu ketika saya belajar, I do, I am doing-nya itu kita ubah menjadi sebuah kebiasaan di pagi hari. Karena dulu di pagi hari itu suka ada study club in the morning. Ya, study club morning. Dan ketika kita suka sholat berjamaah, biasanya kan sholawatan gitu. Nah, sholawatan itu kita ubah menjadi ini. Ya, sholawatan itu kan Salatullah, salamullah. Nah, yang seperti itu. Kita ubah ke dalam I do, I am doing. Maka jadinya seperti ini. 1, 2, 3. I do, I am doing. I have done, I have been doing. I did, I was doing. I have done, I have been doing. I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing, I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing. Kalian ulang-ulang saja selama mungkin 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai I do, I am doing itu bisa kalian hafal di luar kepala. Ya, kalau sudah bisa hafal di luar kepala, seperti ini misalkan contohnya, I do, I am doing, I have done, I have been doing, I did, I was doing, I had done, I have been doing. I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing. I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing. Oke. Nah, kalau sudah bisa hafal di luar kepala seperti itu, ini akan menjadi sebuah kekuatan, trik sendiri buat kalian untuk bisa menghafal 16 rumus bahasa Inggris dalam hanya hitungan menit saja. Ya, karena dengan I do, I am doing di sini itu bisa menjadi patokan.
Ketika kalian ingin mengingat rumus dan rumusnya lupa, maka kalian bisa dengan menggunakan I do, I am doing. Ya, tinggal yang pertama triknya adalah ingat posisi kolomnya, kemudian hafalkan dulu nama-nama rumus. Dengan nama rumus dan I do, I am doing-nya saja, itu kita bisa mengingat rumusnya, rumus yang bisa dikatakan sulit. Kalau untuk artinya, saya yakin ya ini akan bisa cepat dihafal. Yang penting tadi nama rumus, sebelah sini simple present, simple past, simple future, past future. Yang kotak kedua ke bawah ini ada present continuous, past continuous, future continuous, dan past future. Kotak ketiga ini ada present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Kotak keempat ini ada present perfect continuous dan ke bawahnya. Ya, dalam hitungan ya sekitar 5 menit 16 rumus bisa kita hafal. Jadi ini adalah trik dan cara penggunaan pembahasan tentang tenses in pattern atau 16 rumus bahasa Inggris. Ya, apalagi kira-kira yang akan kita bahas? Ya, saya kira semua rumus sudah kita bahas, mulai dari nama rumusnya, contohnya, dan juga artinya. Jadi kedepannya tinggal mengganti do-nya saja. Do, does, atau did, done, dan doing-nya menjadi kata kerja yang lain. Contohnya misalkan kita ganti do itu dengan write, menjadi I write, I am writing, I have written, dan seterusnya. Cara mengartikannya sama, saya menulis, saya sedang menulis, saya sudah menulis, saya sudah sedang menulis. Oke guys, jadi inilah pembahasan 16 rumus bahasa Inggris. So I hope you learn something, I hope you understand about my explanation. And thank you very much for watching, and see you in the next video.